Hai, aku Maifa, umur aku 18 tahun. Halo, nama saya Jeremy Zevanya, umur saya 20 tahun. Hai, aku Nadira Sungkar, usiaku 20 tahun. Halo, nama gue Marco, umur gue 23 tahun. Hai, perkenalkan nama aku Aliza, usia aku 20 tahun. Gue Rifat, umur gue 17 tahun. Gue masih sekolah SMA kelas 3, jurusan IPS. Ya, this is me. Jati diri. Kesuksesan. Kebahagiaan. Karena mau dicari apa lagi? Banyak sih, salah satunya kebahagiaan. Yang gue cari hanya sebatas ketentraman jiwa. Yang aku cari dari hidup ini sebuah kesuksesan. Dan kesuksesan itu menurut aku pengertian itu luas ya. Di saat aku bisa membahagiakan orang sekitar aku bisa berguna buat mereka, buat keluarga, teman. Dengan apa? Dengan aku menunjukkan apa sih yang udah Aliza raih. Mau itu kesuksesan dalam karir, jadi kayak bisa berguna lah buat teman-teman di sekitar, buat keluarga juga. Hidup yang aku impikan itu setiap harinya aku selalu bermimpi tinggi ya. Tingginya kayak aku percaya apabila aku bermimpilah setinggi-tinggi mungkin, apabila nanti jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi aku nggak pernah patokin kayak Aliza harus dapetin ini sekarang juga, aku nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak aku sayangin diri aku jalanin hidup ini dengan step by step yang pastinya tetap positif. Terus berdoa, berusaha, dan aku pasti bisa meraih hidup aku yang aku inginkan, itu impian aku. Hidup yang gue impiin itu being a success people. Ya orang sukses aja jadi orang sukses. Hidup mewah, terus bahagia, nggak ada beban, itu pasti sih. Menjadi manusia dermawan. Karena sukses belum tentu dermawan. Hidup yang aku impikan, hidup yang nyaman, hidup yang jauh dari segala masalah, dan salah satunya mungkin hidup yang enak tanpa ada gangguan orang lain. Secara finansial stabil. Udah sih paling itu aja, yang penting punya duit. Tetap berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik. Love yourself. Menurut aku tuh love yourself itu belajar mencintai diri. Apa yang Tuhan telah kasih ke kita harus belajar menerimanya sebelum mencintai orang lain mungkin. Menurut aku love yourself itu ya mencintai diri sendiri tanpa harus ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Terus ngerasa bersyukur sama apa yang udah kita miliki. Love yourself mungkin ngelakuin hal-hal yang bikin kita senang, jalanin apa yang bikin kita senang juga, jadi ya cintai diri sendiri. Love yourself, mencintai diri sendiri itu penting banget. Jadi tujuan hidup aku itu untuk membahagiakan orang sekitar aku. Tapi kalau aku nggak bisa menyayangi diri aku sendiri, mencintai diri aku nggak akan raih kesuksesan aku yang di awal itu. Jadi itu penting banget sih menurut aku. Apa ya? Membahagiakan diri sendiri mungkin. Sampai sekarang sih belum pernah, karena saya masih berjuang untuk kedepannya. Rewards. Banggain orang tua. Mungkin dengan ajak keluarga atau orang tua ke tempat yang mereka pengen gitu. Karena itu salah satu bikin mereka bahagia kan, itu reward aku. Bahagiain diri sendiri sih pastinya.
kayak ya belanja-belanja, pokoknya ngelakuin hal yang bisa bikin diri kita bahagia. Reward? Ya kalau punya duit beli baju gitu, cukup lah. Reward setiap harinya aku kasih ke diri aku. Kayak, Aliza, makasih ya. Hari ini kamu udah berhasil buat ini. Makasih ya, kaki udah kayak seharian jalan tapi gak sakit. Makasih ya, hati selalu yang kayak positif, mandang orang tuh kayak gak ada rasa iri, gak ada rasa berpikiran negatif buat orang kayak gitu sih. Kayak sayangnya aja diri sendiri. Pencapaian tertinggi itu bukan yang aku ngomongin gak terlalu tinggi, yang aku udah berhasil peranin ini dalam film ini, bukan, tapi lebih yang kayak Aliza udah berhasil setiap harinya itu menunjukkan perubahan yang positif buat diri aku. Kayak aku tuh dulunya orangnya manja banget sama orang tua, kemana-mana itu mesti ditemenin mama, ditemenin tante. Aku nggak ada kayak yang aku lakuin, tugas yang aku lakuin itu sendiri aku jalani itu nggak pernah. Aku selalu mempercayai ada orang yang di samping aku buat nanganin itu semua. Tapi ketika aku di Jakarta, kenapa ya? Kok aku bisa mandiri, aku bisa menjadi lebih baik, menggapai itu semua. Itu sih. Bisa menghasilkan duit dengan baik dan benar. Belum banyak sih, tapi mungkin salah satunya bisa beli ini itu pakai uang sendiri. Apa ya? Mungkin terjun ke dunia entertain sih. Masuk dunia entertain. Dari dulu sudah pengen masuk dunia entertain, baru terus lakukannya sekarang. Untuk saat ini yang pastinya adalah masuk ke entertainment sih, yang akhirnya bisa mungkin syuting, iklan, film gitu. Sekali sih waktu itu. Jadi maksudnya aku udah ditawari masuk entertainment tuh pas aku lagi sekolah. Cuman aku lebih milih untuk menyelesaikan sekolah dulu. Jadi akhirnya kayak ya udah aku selesai sekolah dulu baru aku pindah ke Jakarta buat ngakuin syuting gitu. Jadi kan harusnya kan mungkin aku udah bisa syuting dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Cuman aku milih untuk selesai sekolah dulu gitu. Banyak sih, banyak banget. Lumayan banyak sih. Mungkin saya orangnya agak labil. Lumayan banyak. Sering banget itu sering terjadi. Menurut aku kesel. Kayak gini, aku lagi jalan sinetron gitu kan, tiba-tiba ada callingan buat iklan, dan iklan itu kan syutingnya itu nggak capek dan budgetnya lumayan gitu kan. Tapi karena aku udah menjalankan tugas aku yang di sinetron, mau nggak mau aku harus tetap profesional, aku tetap jalani pilihan aku di awal. Ya aku kayak selagi aku menjalani hidup ini yang positif, yang baik-baik aja, aku usaha, aku nggak takut rezeki itu pasti bakal diganti jadi lebih baik lagi. Tapi ketika aku jalaninnya setengah-setengah, terus aku gagal, di situ pasti aku bakal kepikiran banget dan aku merasa nggak tenang. Itu udah terlalu sering sih. Kayak gimana ya, setiap ngomong sama orang juga ada kesempatan untuk biar kedepannya tuh beda gitu loh. Cuman ya itu sih yang biasanya yang gue sia-siain itu kayak nggak meresapi momennya gitu loh. Kenapa gue ada di sini? Kayak kenapa gue manusia? Kenapa bumi itu bulat? Ya maksudnya lebih ke
eksistensialisme gitu sih, kayak ini semua tuh apaan sih gitu. Apa ya? Kenapa gue punya satu penyakit yang gak hilang-hilang? Itu aja sih. Apa sih hal yang paling sering kamu pikirin dari dulu sampai sekarang? Gimana caranya biar bisa ngebahagiain orang tua? Kedepannya mau jadi apa? Karena masih ambigu gitu sih. Semua kehidupan fana. Aku selalu mikirin kesuksesan. Oke, kesuksesan bisa aku gapai dengan hal apa aja. Maksudnya kayak kalau lo mau sukses juga berbuat negatif bisa cepet banget gitu. Tapi kayak kepikiran itu sekarang kayak tiap malam aku tidur, bisa nggak ya kesuksesan aku di kehidupan yang nyata? Karena aku selalu berpikir kayak ini tuh hidup itu bukan ini sebenarnya, nanti ke depannya Alisa bisa nggak ya? Ya jadi kayak kepikiran tuh tiap malam kayak Alisa udah jadi orang, bukan aku bilangin diri aku, maksudnya kayak oke, kamu udah jadi orang baik menurut diri kamu, tapi kamu bisa nggak sih di kehidupan yang nyata kamu bakal bisa kayak gini juga gitu. Hal yang sering aku pikirin itu mungkin salah satunya sering mikir kenapa orang lain bisa dan aku mungkin belum bisa sampai saat ini gitu. Itu masih kepikiran sih salahnya di mana gitu, dan mencoba untuk tetap bisa seperti orang lain. Apa ya, karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya sama aku, salah satunya itu kenapa kurus banget, itu pertanyaan yang paling sering orang tanya. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal mungkin makan aku banyak gitu. Justru aku mikir aku pengen gemuk, nah kalian pengen kurus, itu kenapa gitu. Cita-cita lu jadi apa sih? Itu pertanyaan yang kayak mikir berulang-ulang kalau ditanyain. Kayak itu jawabannya sama yang kayak tadi deh. Ini tuh apaan sih gitu. Kayak dunia, alam semesta, planet, kemanusiaan gitu. Kayak kalau dipikir-pikir masyarakat tuh apaan sih gitu loh. Balik lagi ke yang tadi. Kedepannya mau jadi apa? Bisa nggak ya aku jadi orang yang bisa membahagiakan orang yang di sekitar aku? Iya. Jadi apa sih aku kayak gitulah ke depannya? Karena aku masing-masing orang juga pasti kayak belum tentu apa yang kita jalanin sekarang inilah yang bakal buat kamu gitu kan, belum tentu. Jadi aku selalu bertanya-tanya.